Eh, Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Saya Husain Algani dari 4204 akan menjelaskan sebuah jurnal perancangan antena dipol untuk komunikasi frekuensi radio 11 MHz dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, disusun oleh si Pak Danang ini ya, Priatmoko. Nah, di sini dia menjelaskan antena. Antena adalah perangkat yang berfungsi memindahkan energi gelombang elektromagnetik dari media kabel ke udara ataupun sebaliknya. Jadi di dalam pembuatan antena itu ada beberapa yang harus kita perhatikan, yaitu pertama bentuknya, yang kedua frekuensinya, yang ketiga lebar bandwidthnya, dan impedansinya. Semakin tinggi frekuensi kerja, maka semakin pendek panjang gelombangnya, sehingga semakin pendek panjang fisik suatu antena. Antena dipol adalah antena radio yang terbuat dari kabel sederhana dengan pengisi berasal dari tengah elemen pendorong atau ground. Antena ini terdiri dari dua buah logam konduktor atau kabel yang berorientasi sejajar dan kolinier atau segaris satu sama lain dengan sela kecil di tengahnya. Nah, antena ini merupakan antena yang paling sederhana dan praktis dari sudut pandang secara teori. Jadi antena dipol itu ada yang digunakan pada TV tradisional, antena Yagi, dan lain-lain. Terus antena dipol ini ditemukan oleh Heinrich Hertz tahun 1886. Dia merupakan seorang fisikawan Jerman yang suka bereksperimen gitu. Dia juga orang yang merintis eksperimen dengan gelombang radio. Jadi ini merupakan pola radiasinya omnidireksional. Lalu jadi antena dipol itu sebuah antena yang dibuat dari kawat tembaga dan dipotong sesuai dengan ukuran agar dapat beresonansi pada frekuensi kerja yang diinginkan. Nah, ini merupakan rumusnya. Lambda panjang gelombang sama dengan C per F. C ini merupakan cepat lambat cahayanya, yaitu 3,10 pangkat 8, dan per F. F itu frekuensi kerjanya, kita pakai 11 MHz. Dan ini L sama dengan 0,5 kali K kali lambda. L itu merupakan panjang gelombangnya, 0,5 itu yang tadi. K itu faktor yang diambil sebesar 0,95, dan lambda itu panjang gelombangnya. Jadi percobaan dilakukan untuk mencari SWR terendah. Maka ujung aluminium diturunkan beberapa senti agar ketemu SWR yang terendah. Jadi ini merupakan prosesnya dari dia awal sampai akhir. Pertama kita menentukan frekuensi, menentukan panjangnya berapa, kita desain alatnya gimana, baru kita buat alatnya. Lalu kita tes apakah antena tersebut beroperasi dengan baik atau tidak. Jika tidak, kita balik ke perbaikan alat, kita repair, troubleshoot,
balik lagi ke pembuatan alat, kita tes lagi. Kalau dia belum beroperasi dengan baik, perbaiki lagi. Kalau baik, kita lanjut ukur SWR-nya dan dayanya gimana, hasil komunikasinya gimana, analisanya gimana, hasil pengujian alat tersebut, lalu selesai. Nah, jadi ini apa skemanya. Jadi ini gambar ininya ya, gambar tekniknya, bentuk desain antena dipol. Jadi kayak apa ya, kayak kumis lele gitu ya. Lalu ini yang udah jadinya. Nah, jadi antena dipol ini menggunakan kabel RJ8 dengan impedansi yang diharapkan 50 ohm agar dapat memancarkan dan menerima frekuensi dengan baik. Ini gambar tripodnya, penyangga antena tersebut ya cukup kokoh lah. Dan ini SWR-nya untuk menghitung PSWR-nya. Nah, frekuensi intinya kan 11 MHz. Dalam pengujian dan matching antena dipol didapatkan SWR terendahnya yaitu 1,6 dengan menggunakan alat SWR dan power meter. Dan diperoleh juga pengujian matching antena dipol daya frekuensi radio pada pemancar lebih dari 18 watt sehingga dipol memancarkan frekuensi energi dengan bagus. Nah, ini pengujian SWR-nya, perbandingannya SWR A dengan SWR T. Jadi dilakukan penelitian antena dipol untuk uji coba pada waktu yang berbeda agar kita mengetahui kondisi waktu pagi, sore, dan malam. Jadi diuji saat pagi setengah 9 sampai setengah 11 itu hasilnya baik, sampai malam baik. Di kesimpulannya dapat kita simpulkan bahwa antena dipol ini terbuat dari bahan aluminium, bisa digunakan untuk komunikasi radio mencakup beberapa pulau saat komunikasi dengan hasil yang baik. Mau waktu pagi, siang, sore, malam itu bisa. Jadi sebagai penutup, antena dipol ini yang berbahan aluminium bisa digunakan sebagai pemancar dan penerima dengan baik. Jadi ada beberapa kelebihan dan kekurangannya, yaitu kelebihannya dia bisa simple, digunakan kapan saja, tapi dengan kelemahan kita harus mencari bahan yang bagus agar dapat mentransmisikan dengan baik. Jika bahannya abal-abal ya abal-abal pula hasilnya. Baiklah, sekian dari saya. Banyak kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat siang.